itu dalilnya di mana? Istadillah qabla an ta'takid. Jikalau kamu berbicara, jikalau kamu meyakini sesuatu tanpa ada dalil, kamu sesat. Itu kata Syekh Shalih bin Utsaimin, pengikut Ibnu Taimiyah yang disesatkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang jelaskan dalilnya di mana Allah bisa meninggalkan aras, bisa tanpa aras. Jangan cengengesan, jangan cengar-cengir, jawab. Oke. Coba kamu buka Al-Baqarah. Al-Baqarah ya, Ayat. sapi betina. 284. Al-Baqarah ayat berapa? 284. Ayat berapa? 284. 284. Iya, 264 atau 284 kamu yang ngomong. 8 kalau orang tua 284. 284, ya. Terus tentang apa itu? Kau jangan bawa orang timur bilang 8. Tidak ada orang dialek. Orang kalau dalam akademis 8 bukan 8. Kau sembarang. Siap, bos, siap Al-Baqarah itu fokus jangan cengengesan. Al-Baqarah 284. Ini kita lagi ngomongin Allahmu loh. Allahmu itu bahan tertawaan ya? Oh iya, pantas. Al-Baqarah 284 lillahi fis samawati wal ard. Itu tentang apa? Hah? Kau pikir saya bodoh ya? Saya nggak hafal Al-Baqarah 284 ya? Itu tentang apa? Itu tidak menjelaskan Allahmu bisa meninggalkan aras. Hah? Lillahi fis samawati wal fil ard. Miliknya lah langit dan bumi. Pertanyaan saya tentang kepemilikan. Oke, terus. kepemilikan, tentang kepemilikan. Saya nggak nanya ini milik siapa. Aduh, nggak nyambung nih Islam nih. Dibaca kelanjutannya, makanya. Dibacakan kelanjutannya tentang apa coba? Saya pengen tahu tentang apa. Saya sudah hafal ayatnya. Saya sudah tahu hafal. Iya, pantas saya murtad karena nggak bisa dibohongin kayak kamu. Ya. Saya sudah baca lanjutannya. Bagus. Dia Paul. Lillahi fis samawati. Apa sih kau dari tadi gak jelas? Kamu tuh yang sebelah itu nggak jelas dia ngomong apa tuh. Serius Nggak nyambung, Gregorius, nggak saya pikir kau keras naik ini kok ada ilmu Gregorius. Tahu-taunya memang serius kau. Enggak, serius bentar Kau Bang nggak ada Eka, sorry. ilmunya. Saya pengen serius sama dia. Kamu kan bawa Al-Baqarah 284. Wa in tubdu ma fi anfusikum dan seterusnya. Itu tentang apa? Apa? Wa in tubdu fi ma anfusikum yang setelah lillahi ma fis samawati yang di dalam Al-Baqarah 284 itu menjawab gak kira-kira pertanyaan saya? Setelah 84. Cuk. Itu tentang Gila penyebab Islam. itu. Setelah 284, kita lagi bahas 284. Gue banting nih, gue semprot nih. 284 difokusin dulu kok setelah 284. 284 ini menjawab gak lillahi ma fis samawati ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum dan seterusnya. Di bagian mana yang menjawab persoalan Allah bisa meninggalkan arasy? Ke bawah lagi tentang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kan ada di situ. Ke bawah lagi di mana? Baca terus. Fayaghfiru ma yasha dan seterusnya itu. Ya makanya baca, dia baca malah setengah-setengah. Ya, saya bingung. Ketika kamu nyuruh saya baca, tidak ada. Bang RK kan tadi sudah buka itu. Bang RK ada di situ dibacakan. Saya hanya mengandalkan hafalan kalau saya salah. Di situ ada nggak tertulis Allah dapat meninggalkan arasnya? Gak ada. Nggak ada. Baca di situ. Di bagian mana? Memang nggak ada. Tapi kalau di situ kan saya bilang. Di dalam Al-Quran nggak ada. Dengar. Kamu ngomong apa tadi diulang? Di dalam Al-Quran nggak ada. Terus kamu kenapa dari tadi ngotot? Ini Islam. Kan saya bilang 13 tahun. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya nggak nanya mau Allahmu berkuasa mau tidak. Pertanyaan saya simpel, Allahmu bisa meninggalkan arasnya atau tidak? Karena kenapa dia berkuasa kapan saja dia bisa meninggalkan. Paham kan? Dengerin saya. Fahik, kamu sendiri yang ngomong. Kalau tidak ada di Al-Quran, terus ini dalilnya kamu dalil sendiri, pribadi sendiri. Iya, asumsi pribadi. Iya, bagus murtad. Sekarang namanya berkuasa, itu terserah dia. Oke, saya tanya sama kamu. Semenjak kapan Allah yang berkuasa itu dapat meninggalkan arasnya di mana? Sejak di waktu subuh. Sejak di waktu subuh, Bud. Dari tadi saya nunggu ini. Sebenarnya saya tahu. Oke. Tabarakallah, Iya. Allah, Tuhan kita Iya. turun di sepertiga Kasih malam. dalil Kenapa itu. dari tadi nggak bawa dalil itu? Woi, ini lagi ngomong Dalil sama itu Islam. saya paham. Ini
Iya, makanya lagi ngomong sama mantan Islam kenapa lari-lari ke Al-Quran. Tolong Bang RK. Ketawa-tawa. Iya, memang ciri orang yang otaknya kosong memang cengar-cengir dan ketawa-tawa. Dan saya bingung loh, ini lagi ngomongin Saya masalah Allah. ketawain kebodohan kamu, bukan ini kebodohan Saya kamu. kalau dibilang bodoh, berarti saya lebih bodoh daripada kamu yang bodoh. Kenapa? Oh, ternyata saya lebih percaya Al-Quran daripada kamu. Paham? Aduh. Oh, iya, paham nggak? Paham nggak? Ayo, Kamu coba. bilang kan saya bodoh. Iya, saya bodoh karena saya percaya Al-Quran, lebih percaya Al-Quran daripada omongan kamu. Makanya saya bodoh. Ketawa, nggak marah. Coba. Oh iya, pantas, good. Sekarang saya fokus lagi diskusi sama kamu. Di dalam hadis dikatakan Allah turun di sepertiga malam langit dunia. Dari tadi dong bro, jangan ke Al-Quran. Al-Quran nggak pernah ada walaupun dalam surah Al-Hijr. Ya gampang. Oke, sekarang saya tanya, turunnya Allah di sepertiga malam langit dunia, itu turunnya yang turun ini siapa? Allah. Allah yang turun. Ya. Allah turun kemana? Langit dunia. Bagaimana cara Allah turun ke langit dunia? Nah, itu kembali kepada Allah. Allah punya kuasa. Nggak Kau bisa. tahu tidak? Yang namanya turun, yang Allah namanya turun turun, tanpa- turun itu seperti apa? Saya tanya, ketika dikatakan Allah turun sepertiga malam langit ke dunia, kau tanya bagaimana Allah turun, sedangkan nabimu sudah menjelaskan dalam hadis Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Kau malah bingung. Turunnya Allah itu seperti apa? Kau nggak tahu. Kau nggak nanya Enggak, dengan Nabi. dengarin. Kita jawab ya. Oke, pakai dalil ya. Keimanan kami, maka seperti Imam Malik mengatakan, Ar-Rahman wal arsy istawa, kemudian istiwa maklum. Perhatian dulu istiwa maklum. Kaifiyah nggak boleh ditanyakan. Kalau masalah kaifiyah nggak boleh ditanyakan. Itu hak Allah. Allah mau turun bagaimana caranya terserah Allah. Kembali pada hukum. Bohong. Shh. Sejak kapan Imam Malik menjelaskan tentang perkara istiwa maklum di kitab mana? Cari. Tuh kan, ini orang Kau ngebohong. suruh orang cari. Suruh orang cari. Kamu mau diskusi atau mau suruh orang cari sih teman? Goris. Itu perkataan Imam Malik. Sabar Goris. Kau ini jelas sedikit dulu Goris. Kau tidak jelas Goris. Bentar. Saya pikir kau jadi mukalab kau pintar Goris. Aduh Goris. Bang Eka, Besarkan layar saya. Orang ini suruh diam. Saya tampar kamu pakai dari tadi kamu kan Kau berbohong. diam dulu Goris. Dari tadi Diam kamu dulu, kan Goris. berbohong ya. Dari tadi kamu berbohong ya. Kamu diem ya. Kamu kan pengikut, dengerin ya. Orang Islam 4.700 orang. Orang Kristen, saya kasih disclaimer dulu. Dia kan tadi di awal mengaku sebagai akidatus salaf, pengikutnya Ibnu Taimiyah. Saya ini mantan Islam. Saya sudah banyak membaca website Islam dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kamu takut selalu memotong pembicaraan saya? Hah? Panik, mau dibongkar, diam, ya. Kamu malu-maluin orang timur kamu, makanya jangan kena islamisasi, kamu kena bohong kamu. Ya, dengerin saya. Dia ini bohong dari tadi. Ketika dia tadi mengutip istiwa maklum, tahu nggak istiwa maklum itu penjelasan dari mana? Itu penjelasan Ahlussunnah wal Jamaah. Nih, saya tampilin datanya. Kena kamu. Mana ada orang salaf menjelaskan seperti itu? Ya, panik loh. Mana? Bentar. Kamu ini berbohong mulu. Nah, ini yang saya suka dari orang-orang seperti mukalab odong-odong. Teman-teman, boleh dicek Al-Manhaj ini situsnya situsnya Salafi. Ya, situsnya orang-orang salaf Al-Manhaj. Ya. Nanti kalau nggak percaya, nanti di Al-Manhaj ini akan membahas kebatilan Nur Muhammad yang diikuti oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ini lihat. Tadi kan dia sempat mengatakan istiwa maklum ya. Gua udah hatam bro, ini mainan gua. Nih, gue cari datanya langsung ketemu nih, istiwa maklum. Nih. Kamu jangan kebanyakan bohong makanya, ya. Loh iya. Nih, baca. Ketika dikatakan bahwa kamu menjelaskan istiwa maklum ini pandangan siapa? Nih, baca. Hah? Baca. Jadi ketika dia menjelaskan Allah itu tidak dapat digambarkan bagaimana cara turunnya, sedangkan seperti bagaimana ustadz-ustadz salaf ya, kenapa kamu tutup kamera, kamu malu? Ustadz-ustadz salaf seperti Firanda, Ustadz Khalid Basalamah,
Ya, itu menjelaskan bagaimana turunnya Allah. Tapi Enggak, tunggu. dengerin. Tunggu dulu. Tapi antara Ustadz Firanda, Ustadz Halid Basalamah ya, dan Ustadz lainnya itu berbeda pandangan bagaimana mengenai turunnya Allah. Benar nggak? Karena orang-orang salaf juga ada yang separuh salaf, ada yang sepenuhnya salaf. Separuh salaf itu seperti orang Ahlussunnah wal Jamaah yang menjawab Allah itu turunnya, yang menjawab Allah ketika dikatakan turun ke langit dunia itu hanyalah rahmatnya, bukan Allahnya, bukan zatnya. Sementara kamu menjelaskan turunnya Ya, Allah, kamu menjelaskan itu sebagai zatnya, betul nggak? Selesai. Betul nggak? Udah selesai, udah. Iya, saya sudah Oke. selesai. Kalau untuk masalah perbedaan seperti itu, jelas itu antara internal Islam. Oke. Lu ya, terus kenapa lu pede? Lu jawabnya udah Ya, emang seolah-olah pede. itu jawaban final. Sekarang saya tanya gini. Saya nggak Oke. mempermasalahkan Allah kamu bagaimana ketika itu perbedaan itu masih ada di dalam internal Islam. Pertanyaan saya logikanya sederhana, ini hanya satu entitas, satu zat Allah. Allah ini mewahyukan kepada Muhammad. Muhammad mengatakan ulama pewaris para nabi, menjelaskan bahwa ulama-ulama adalah pewaris para. Ulama-ulama yang dikatakan pewaris para nabi, termasuk Muhammad, kenapa bisa berbeda-beda pendapat tentang Allah ini yang satu ini, yang katanya la ilaha illallah. Oke. Di dalam kekristenan juga ada yang mengakui Oh, salah Ada. Gak usah lagi Ada. Kristenan. Saya tunjukin videonya. Kamu kalau misalkan mau ngomongin masalah itu, kamu kan mantan Katolik. Harusnya tahu bagaimana magisterium gereja mengajarkan tentang dogma. Ya. Hah? Ya, Bikin malu ada kamu kalau perbedaan, misalkan di dalam di antara banyak perbedaan, jadi nggak usah kamu tahu dipakai. nggak, dengerin, jangan asal nyerocos, makanya jangan mau ditipu. Oh, nggak asal ngerocos. Enggak asal nyerocos. Sekarang ya udah jelasin bagaimana Allah udah. Saya sudah diam, silakan. Goris. Tadi kamu nunjukin dalil tapi nggak nunjukin dalil ya. Kata kamu itu bukan perkataan yang Malik, tapi kamu nggak tunjukin mana dalilnya yang tadi saya sebutkan, yang kamu bantah. Oke, kamu nggak bantah kan? Nggak ada tadi saya baca, nggak. Kamu nggak tunjukin. Kalau kata kamu itu bukan perkataan yang Malik. Buta ya? Bukan buta. Malah Oh iya, kamu tunjukin nggak denger ya? perkataan Kamu itu. udah denger ya? Dengerin saya. Saya bukan bilang. Dengerin saya. Saya hanya minta pertanggungjawaban kamu. Di mana itu perkataan Imam Malik? Kalau memang itu perkataan Imam Malik, di kitab apa? Ngerti nggak? Dalam Islam, semua perkataan para ulama itu kan dirangkum dalam kitab. Al-Uluwah. Tahu Al-Uluwah? Kitab Al-Uluwah. Sekarang saya tanya, dari mana kamu bisa menjelaskan itu dalam kitab Al-Uluwah? Aduh. Kamu tanya kitab, saya udah kasih tahu. Nggak salah. Goris, kau jangan putar-putar Kak Goris. Apalagi? Bukan kitab Al-Uluwah kok. Saya udah bilang bukan kitab Al-Uluwah. Sudahlah, kembalilah kitab Goris. Al-Uluwah. Mukhtasar Al-Ulu. Dengerin, jangan ketawa-tawa. Mukhtasar Al-Ulu. Sejak kapan Al-Uluwah? Hah? Al-Uluwah. Ini lagi diskusi sama mantan muslim. Mukhtasar Al-Ulu. Nggak ada Al-Uluwah. Al-Ulu. Li aliyil. Nggak ada Al-Uluwah. Terus Mukhtasar Al-Ulu lil Mukhtasar, Al-Ghaffar. bukan Mukhtasar, Mukhtasar. Terserah saya mau sebut mukhtasar, terserah saya. Kenapa kamu pronunciation orang dipermasalahkan? Action namanya. Kamu salah kutip Iya, kitab beda- itu beda- bukan beda Al-Uluwah. beda Lebih huruf. parah kamu. Sekarang saya tanya Beda Al-Uluwah arti. itu. Oh, beda Beda huruf, arti. beda arti. Mukhtasar dengan mukhtasar bedanya apa? Mukhtasar. Mukhtasar itu beda. Mukhtasar dengan mukhtasar itu bedanya apa? Apalagi pakai sa, beda lagi. Mukhtasar dengan mukhtasar itu bedanya apa? Nah, kalau mukhtasar oke sama, Aduh, sama. orang Tadi kan ini bro. mukhtasar katanya. kuping kamu ini makanya udah salah, sok-sokan mengkoreksi orang. Aduh, Kamu udah kan berarti pakai mengakui nama, ya maksudnya kitabnya beda. salah. Udah dengerin itu di dalam kitab Al-Uluwah, Ya, lanjut. kitab Al-Uluwah, ya kan? Lebih tahu saya ya. 13 tahun jadi Islam gak tahu apa-apa. Dengerin, kita bacakan pendapat Imam Al-Malik yang akan menampar kamu. Kamu kan bilang, Iya. jadi kamu nggak tahu cara turunnya Allah, betul? Itu hak Allah. Bagian pun caranya itu Allah yang tahu sendiri, kita nggak tahu. Oke. Nih. Baca di sini. Hah. Nih. Pak,
Istiwanya Allah adalah maklum dan kaifiatnya tidak dapat dicapai nalar, tidak diketahui. Majhul, Beriman bukan kepadanya. ma'lum, majhul. Majhul. Apanya? Tahu guru majhul? Dengerin saya. Bisa Bukan fokus sama yang itu dulu. bukan guru maklum. Dengerin saya. Mau Ya. maklum, mau ghairu majhul, mau majhul, dengerin saya dulu. Ini kita fokus dulu. Ya. Kamu jangan lari kemana-mana. Oke, siap, Sekarang siap. saya tanya. Imam Malik, dengerin. Imam Malik yang menjelaskan tentang istiwanya Allah ini diterima nggak oleh semua orang Islam? Apa namanya? Nggak diterima ketika munculnya ahli filsafat, ahli kalam. Sekarang saya tanya sekali lagi. Kamu jawab yang jujur dengan menggunakan bahasa Islam dengan kosakata Islam. Gak usah ahli filsafat. Kamu langsung sebutkan saja Oke, golongan yang ya. kamu maksud. Imam Malik diterima nggak pendapatnya ini oleh semua Islam? Terima. Sampai pada Imam Ahmad terima. Sampai pada murid Imam Nggak Ahmad pun mau terima. jujur kan? Tidak diterima sampai kapan? Tidak diterima siapa yang tidak terima? Sampai munculnya Mu'tazilah. Sampai mutunya Mu'tazilah. Sekarang saya tanya, Iya. Mu'tazilah, ulama yang paling terkenal di kalangan Mu'tazilah itu siapa? Kalau saya lupa namanya, jujur. Tapi akhir namanya itu namanya Jaham. Nggak usah Kalau jauh-jauh. Dir- Nggak usah Dirjam jauh-jauh. Apa gitu lupa namanya. Nggak usah jauh-jauh. Imam Hasan Asy'ari. Enggak, itu Imam Hasan Al-Asy'ari itu lain lagi. Nanti dibawa lagi nanti. Abul Hasan Al Asy'ari itu mantan muridnya pengikut Sofwan bin Mu'tazilah. Jaham itu muridnya. Iya, itu muridnya Sofwan bin Jaham itu dia juga pengikutnya Mu'tazilah. Terus salah saya di Ya kan? mana kalau memang dia adalah salah satu ulama Mu'tazilah yang dulu terkenal sebelum dia Oke. bertobat katanya bermimpi Tadi bertemu Rasulullah. kata kamu siapa yang ini kan yang paling terkenal kan, maka saya bilang ketuanya Mu'tazilah tadi. Padahal yang paling terkenal itu yang membuat terobosan baru di kalangan orang Islam yang kemudian menolak Ibnu Lagi. Taimiyah dan pengikutnya yang ada di sini yang tadi kamu ini yang saya mau bacakan di sini. Ini kan kamu yang bilang kamu ini Al-Qur'an, coba kamu baca. Apa itu? Dah, nanya gue 13 tahun jadi Islam lu ngapain aja boy, bentur-benturin pala ke tanah. Ngapain? Goris. Apaan itu apaan? Hah? Macet. Ini Itu baca, Al-Maqalat Sunnah itu. baca. Al-Maqalat itu apa? Al-Maqalat Sunnah. Al-Maqalat apa, baca yang benar. Al-Maqalat Sunnati. Muhammad, tolonglah umatmu, Al-Maqalatus Sunati. Siapa yang disunat? Hah? Itu sunnah itu Al-Maqalatus sunnah. Sunniyah fi kasyaf Dolalatin Ahmad Ibnu Taimiyah. Al-Maqalat Sunati. Oh, iya. Islam. Itu Nggak ada Imam orang yang Malik, berdiskusi Imam sama lu Malik, kan? sekarang. Oke. Kenapa? Pengarang mu'alifnya siapa itu? Kenapa? Mu'alifnya siapa itu? Apaan? Siapa mu'alifnya? Siapa mualifnya? Mu'alifnya Baca. siapa? Mu'alifnya siapa? Baca aja sendiri, kan bahasa Arab nggak mampu nih, bahasa Indonesia nih gue kasih nih. Kita ngomong bahasa Arab lah kalau gitu biar kita bersaing siapa yang lebih kuat. Iya, kita membahas tentang kesesatan ulamamu dan kesesatan ajaranmu yang tidak Iya. pernah selesai itu ya. Iya, mengenai masalah istiwa tadi kan? Ya, betul nggak? Terus apa Masalah lagi, istiwa apa nih. lagi? Nih, Tadi ini enggak dari dari tadi Imam kamu Malik. gunakan kan? Nih, Nggak kamu dibahas. gunakan ini kan? Ini dengerin ini kan? Ar-Rahmanin alal arsyil istawa nih. Iya betul. Sekarang saya tanya, kau baca di sini ya. Baca di sini. Kita baca bareng-bareng ulamamu yang kamu ikuti ini, baca. Baca. Kau baca lah, ini nggak kelihatan terlalu kecil Oh, nggak itu. bisa bahasa Indonesia juga.
Berikut ini adalah tulisan Ibnu Taimiyah dalam pengakuan taubatnya yang ia tulis dengan tangannya sendiri. Lalu kertas pernyataannya tersebut dibubuhi tanda tangan para ulama sebagai saksi untuk itu. Redaksi tulisan Ibnu Taimiyah ini lengkap dikutip dalam kitab Najm al-Muhtadi wa Rajm al-Muqtadi sebagai berikut. Segala puji bagi Allah, keyakinan yang aku yakini adalah bahwa dalam Al-Quran terdapat makna-makna yang tetap dengan zat Allah. Sehingga Al-Quran adalah kalam Allah dan kalam zat Allah adalah sifat yang kodim. Dengerin ya. Terus Kalam zat Allah adalah sifat yang kodim, tanpa permulaan, bukan makhluk, bukan dengan huruf, bukan makhluk nih. Ntar gue kejar di sini, lu siap-siap jawabannya ya. Iya. Bukan dengan huruf dan bukan dengan suara. Kalam zat Allah tidak bertempat menyatu dengan makhluk apapun. Nih. Tadi kan lu Terus? sempat bilang ya. Enggak, bentar dulu gue garis bawah dulu nih poin-poinnya biar nanti lu bisa minta garis. benang merahnya Pakai di mana. stabilo biar lebih terang lagi, pakai stabilo. Ya nggak apa-apa, nggak perlu terang-terang nanti kayak nabimu. Tidak pada kertas, tidak pada tinta, dan atau lainnya. Kemudian yang aku yakini tentang firman Allah, bla bla bla, sebagaimana keyakinan yang diyakini oleh seluruh orang-orang yang hadir di tempat ini, bahwa ayat itu bukan dalam makna zahirnya dan makna literalnya. Aku tidak mengetahui hakikat makna yang dimaksud ayat tersebut, dan tidak ada siapapun yang mengetahui hakikat makna ayat tersebut kecuali Allah. Pembohong. Ibnu Pertanyaannya Taimiyah apa? Ibnu Taimiyah bahkan sudah bertobat, tidak lagi menisbatkan Allah berada di arasy, bertempat di arasy di langit ketujuh Sidratul Muntaha. Lo 13 tahun dari Berarti Islam. Anda Kenapa? Anda mengutip kitab yang salah, berarti Anda mengutip kitab yang salah itu. Kok mengutip kitab yang salah? Dengerin ya Mengutip Islam, kitab enak yang ya salah jadi itu. kalian ya. Ibu Bang Taimiyah, RK, saya mau tanya, dengerin Ibu Taimiyah rahimahullah taala itu dengerin kamu Ya, itu adalah orang-orang bodoh, orang-orang penipu. Kenapa saya bilang seperti ini? Iya, kamu ketawa memang. Kamu ketawa untuk menutupi kebodohan dan penipuanmu. Kemudahanmu itu dimunculkan Allah. Sekarang saya tanya, saya punya data dari tadi. Saya tampilkan data. Kan kata saya itu kitab, itu kau baca kitab yang salah. Sekarang saya tanya sama kamu, ketika ini dikatakan kitab yang salah, tunjukkan kitab yang benar. Sekarang saya tanya, ketika ini diperkatakan sebagai kitab yang salah, kamu baca di sini. Ini maklumat para ulama. Ulama siapa? Baca nama ulamanya siapa aja Saya situ, mau kamu yang baca sendiri ketika kamu Enggak, bilang ini kitab yang salah. yang nunjukin bukti, bukan yang baca kenyuruhan. Oh, Baca. berarti ini orang nantangin ya. Oke, kita baca di sini. Ya, silakan kamu ketawa. Terjemahan juga kau ternyata. Loh, saya suruh kamu baca Arab, kamu nggak mau, kamu nggak becus. Kau yang Giliran saya nunjuk, buka kau yang terjemahan, nunjuk, kamu kau malah yang ngetawain saya. Ayo. Hah? Kamu panik ya dari tadi ya? Berusaha untuk ketawa nggak ada yang lucu. Nggak belum, Mas? ada panik kok, nggak ada panik, saya nggak Oke, panik. sekarang kalau nggak ada yang panik, sekarang saya minta data kamu mana? Kamu baca. Data lu mana? Data lu mana? Gue capek banget Karangan kalau saya banget dari tulisan tadi Ibnu megangin Taimiyah buku. rahimahullah taala Data lu mana? tentang Data lu mana? Data lu al-aqidah mana? wasithiyah. Data lu mana? Baca Data lu itu mana? kitab. Data lu Nanti mana? Lu belum bilang tidur gua kau kitab baca gua itu salah. kitab. Data gua mana? Kau Data, bakal data, tahu bagaimana perkataan Saya baca. Kayaknya dia tidak ada data, Bro Joseph. Rekomendasi Udah Mufti pening Negara itu. Tunisia. Kemudian di sini adalah Perguruan Nggak ada Islam data dia Al-Ziyadah. Nih, ya. Kemudian ini ada dari rekomendasi Al Ustadz Al Habib Syekh Ibn Ahmad Al Musawwa. Nih. Rekomendasi Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari Muhammad, murid dari Al Muhaddits Al Musnid Syekh Muhammad Yasin Ibn Isa Al Fadani. Bang Joseph, itu cocoknya itu kau baca untuk orang-orang yang pengikut Al-Asy'ari. Kau baca untuk saya emang nggak bakal cocok, nggak bakal nyambung. Susah, udah. Dengerin saya, udah diam ya. Sekarang saya tanya sama kamu yang ketawa-tawa ini, mana data kamu? Kan saya bilang, kamu tinggal nanti pas tidur. Mana data Baca kamu? kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang akidah al-wasithiyah. Udah selesai kamu baca itu. Mana data kamu? Kamu mau Itu banyak Gak ada data itu, Bro Joseph. Udahlah, apa yang kamu tanya Kamu udah. data mana lagi? Gak ada Oke, tanya, Bang. gak ada data dia itu. Gak ada data Kamu itu. nggak punya Gak ada data itu. kan? Tadi perkataan Imam Malik aja, dia nggak selesai jawabnya perkataan Imam Malik, dia nggak Karena kamu cuma selesai jawabnya. tunjuk, bilang Nggak selesai, salah, bilang enggak, salah. coba, Dengerin saya, jawab, Jenggot. coba. Dengerin Yesus saya. kemana? Dengerin saya. Umur Dengerin segitu. saya. Dengerin Udah saya. selesai, Bang RK coba. Iya, udah selesai. Kenapa panik ya? Imam Malik Jawab, dia Udah gak ada data kau. Jawab langsung. Di mana? Dia kasih Jawab langsung tunjuk di mana? perkataan Imam Malik, tapi Enggak, tinggal kau jawab. Kau ada data atau tidak, Goris? Jawab. ada al-aqidah wasithiyah tuh. Baca coba. Mana datanya? Buka Kita nggak al-aqidah cuma mau lihat wasithiyah. data kamu, lihat data kamu, mana data kamu?
Saya HP cuma satu doang, batu cuma satu doang. Kalau dua saya kasih. Saya juga punya HP satu. Sekarang data saya ini HP atau bukan? Kamu terlalu bodoh. Kamu alasan kamu nggak masuk akal. Itu buku, kau punya buku, saya nggak punya buku itu. Itu dia. Oh, udah, dia tidak ada buku. Fahik. Itu dia, Fahik. Kalau kau tidak ada data di handphone, kau pakai buku 13 tahun kau jadi Islam, kau nggak punya kitab ulama. Aduh, ternyata kau tunjukin. Nih, tadi saya tanya, kamu nantang Udahlah, saya nggak mau diskusi sama Udah orang. nggak bisa itu, udah nggak bisa itu. Ketika Udah nggak kau bisa mengatakan ngapa-ngapain. belum Majun, langsung panik kan, langsung Udah, diam. Goris, gak usah perpanjang. Kau nggak ada Oke, data, lanjut, Goris. ya. Dasar Oke, penipu oke. kau, Lanjut. penipu. Udah kau ya, Ya, sesat. sekarang Kita gini, ini Goris. Sesat, ulamamu Ya, sesat. siap. Bye. Kau Lanjut. nggak ada data ya. Tadi kan pertanyaan kamu apa? Coba buka mic-nya, buka mic-nya.